Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya yang pada kali ini akan membahas mengenai logika sentensial. Tetapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman sekalian agar di saat melihat video saya menggunakan posisi landscape. Karena dengan begitu teman-teman akan bisa melihat rumus-rumus yang saya tampilkan. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian logika sentensial. Logika sentensial merupakan sesuatu yang berkenaan dengan nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau proposisi. Logika sentensial ini juga sering disebut dengan logika proposisional. Dalam logika matematika, pernyataan itu ada dua. Ada pernyataan sederhana dan ada pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk merupakan gabungan dari beberapa pernyataan sederhana. Dengan bahasa lain, juga dapat dikatakan bahwa pernyataan majemuk ini memuat satu atau lebih pernyataan sederhana. Untuk menghubungkan beberapa pernyataan sederhana, membutuhkan kata hubung yang disebut dengan penyambung sentensial. Selanjutnya ada penyambung sentensial. Penyambung sentensial merupakan kata yang digunakan untuk menghubungkan pernyataan sederhana menjadi pernyataan majemuk, serta menggabungkan pernyataan majemuk menjadi pernyataan majemuk lebih besar. Jenis penyambung sentensial. Di sini teman-teman bisa melihat ada 5 penyambung sentensial. Dengan simbol seperti ini atau bisa dinamakan negasi atau ingkaran. Di sini juga ada simbol seperti ini yang dinamakan dan atau konjungsi. Begitu juga sampai jika dan hanya jika yang memiliki simbol seperti ini dengan nama biimplikasi atau bikondisional. Yang pertama itu ada negasi. Negasi merupakan proposisi yang digunakan untuk menyangkal suatu pernyataan. Bisa juga dikatakan sebagai antonim atau lawan kata dari suatu pernyataan. Dalam beberapa buku, negasi juga disebut dengan istilah ingkaran. Secara matematis, untuk melakukan proses negasi, kita cukup menambahkan simbol negasi di depan pernyataan. Sedangkan secara bahasa, kita bisa membubuhkan kalimat tidak atau bukan pada pernyataan. Di sini saya akan memberikan contoh tentang negasi. Diberikan sebuah pernyataan P adalah 2 adalah bilangan genap. Tentukan negasi P. Jawabannya, negasi P dapat dinyatakan dengan kata tidak benar bahwa 2 adalah bilangan genap. Atau boleh juga dengan redaksi 2 bukanlah bilangan genap. Tetapi, bila P-nya memiliki pernyataan 2 adalah bilangan genap, tetapi negasi P-nya itu memiliki pernyataan 2 adalah bilangan ganjil, maka ini termasuk negasi yang salah, karena dia sudah merubah dari genap ke ganjil, dan itu tidak memenuhi syarat dari sebuah negasi. Dan semisal teman-teman menjumpai 1 lebih kecil dari 5, maka negasinya yaitu 1 lebih besar sama dengan 5. Begitu juga dengan lebih kecil sama dengan yang memiliki negasi lebih besar.
Di sini juga ada kata semua. Kata semua itu memiliki negasi ada, terdapat, beberapa. Dan kata ada juga memiliki negasi semua, setiap, masing-masing. Contohnya, ada suatu pernyataan, semua anak senang. Maka, kita bisa menggunakan negasinya yaitu beberapa. Kita hanya bisa menyesuaikan dengan kata, apakah lebih tepat menggunakan kata ada atau lebih tepat menggunakan kata terdapat. Karena di sini semua anak senang, maka saya memilih beberapa anak tidak senang. Karena itu lebih tepat digunakan. Selanjutnya ada disjungsi. Kata hubung disjungsi ini menggunakan kalimat atau dengan simbolnya seperti V. Contohnya, diketahui pernyataan sebagai berikut. P. Pak Budi adalah dosen matematika. Q-nya, Bu Siska mengajar statistika. Tentukanlah P disjungsi Q. Di sini, teman-teman hanya perlu menggabungkan pernyataan P dan Q, tetapi dalam penggabungannya diisi oleh kata atau, yaitu P disjungsi Q sama dengan Pak Budi adalah dosen matematika atau Bu Siska mengajar statistika. Jadi seperti inilah penambahan kata atau dalam kata penghubung disjungsi. Ada contoh yang kedua. Tentukanlah B disjungsi A jika diketahui pernyataan A, 2 adalah bilangan genap, B, 2 adalah bilangan prima. Di sini teman-teman bisa saja langsung menulis 2 adalah bilangan prima atau genap tanpa harus menulis kata 2 adalah. Selanjutnya ada konjungsi. Kata hubung konjungsi menggunakan kalimat dan dengan simbolnya seperti ini. Adapun contohnya, diberikan dua buah pernyataan sebagai berikut. P. Cuaca hari ini cerah. Q. Ibu menjemur pakaian. Tentukan P konjungsi Q. Sama halnya pengerjaan seperti disjungsi, sehingga kita menggabungkan sebuah pernyataan P dan Q dengan penambahan kata dan. P disjungsi Q sama dengan cuaca hari ini cerah dan ibu menjemur pakaian. Selanjutnya ada implikasi. Kata hubung implikasi ini memiliki ciri-ciri yaitu menggunakan kalimat jika titik-titik maka titik-titik. Adapun simbol implikasi berupa tanda panah satu arah ke kanan seperti ini. Jika P, maka Q. Ditulis dengan simbol P, Q. P disebut dengan antecedent atau hipotesis alasan. Q disebut dengan consequence atau kesimpulan, bisa juga dikatakan akibat. Adapun contohnya, diketahui beberapa pernyataan sebagai berikut. P. ABC adalah segitiga sama sisi. Q. ABC adalah segitiga sama kaki. Tentukanlah P implikasi Q dan Q implikasi P. Di sini teman-teman harus teliti dalam melihat soal karena di sini hampir ada kesamaan. Yang pertama itu kita akan mencari P implikasi Q. Karena P implikasi Q maka kita terlebih dahulu menuliskan kata jika diiringi dengan ABC adalah segitiga sama sisi dan ditambah kata maka diiringi dengan ABC adalah segitiga sama kaki. Begitu juga sebaliknya dalam pengerjaan Q implikasi P, yaitu jika ABC adalah segitiga sama kaki, maka ABC adalah segitiga sama sisi. Implikasi memiliki beberapa bentuk yang saling ekuivalen. Adapun bentuk ekuivalen
dari implikasi dinyatakan dalam tabel berikut. Di sini ada beberapa implikasi yang saling ekuivalen. Ada implikasi dan bentuknya seperti ini, converse dan bentuknya seperti ini, inverse dengan bentuknya seperti ini, dan kontraposisi dengan bentuknya seperti ini. Adapun contohnya, jika kamu mendapat nilai A pada mata kuliah himpunan dan logika, maka kamu adalah mahasiswa pintar. Tentukanlah converse, inverse, serta kontraposisi. Pertama kita mencari dulu P dan Q-nya. Di sini kita mendapatkan P-nya, kamu mendapat nilai A pada mata kuliah himpunan dan logika. Sedangkan Q-nya, kamu adalah mahasiswa pintar. Kedua pernyataan tersebut dapat kita susun menjadi pernyataan sebagai berikut. Yang pertama kita akan mencari converse-nya, yaitu Q implikasi P. Yang pertama kita akan menambahkan kata jika sesuai dengan definisi dari implikasi, yaitu jika kamu adalah mahasiswa pintar yang kita dapat dari pernyataan Q, selanjutnya penambahan kata maka, dan diiringi dengan pernyataan dari kalimat dan diiringi pernyataan dari P, yaitu kamu akan mendapatkan nilai A pada mata kuliah himpunan dan logika. Selanjutnya ada inverse dengan bentuk matematika, negasi P implikasi negasi Q, dan mendapatkan pernyataan, jika kamu tidak mendapatkan nilai A pada mata kuliah himpunan dan logika, maka kamu bukanlah mahasiswa pintar. Untuk mencari inverse, pengerjaannya hampir sama dengan converse, tetapi untuk inverse ada penambahan kata tidak, dikarenakan di situ ada simbol negasi. Begitu juga dengan kontraposisi. Dengan pernyataan, jika kamu bukanlah mahasiswa pintar, maka kamu tidak mendapat nilai A pada mata kuliah himpunan dan logika. Karena di situ ada simbol negasi, maka teman-teman jangan sampai lupa menambahkan kata bukan serta kata tidak. Selanjutnya ada biimplikasi. Bentuk biimplikasi adalah logika sentensial dengan menggunakan kalimat titik-titik jika dan hanya jika titik-titik. Adapun simbol biimplikasi seperti ini. Adapun contohnya, diketahui pernyataan sebagai berikut. P. Saya mahasiswa matematika. Dan Q-nya, saya mencintai matematika. Tentukanlah P biimplikasi Q. Hampir sama dengan implikasi, kita hanya perlu menggabungkan pernyataan P dan Q. Tetapi jangan lupa kita menambahkan kalimat jika dan hanya jika. Seperti, saya mahasiswa matematika jika dan hanya jika saya mencintai matematika. Selanjutnya ada nilai kebenaran. Nilai kebenaran merupakan nilai yang dimiliki oleh suatu pernyataan. Secara teoritis, ada dua nilai kebenaran, yaitu B untuk benar dan S untuk salah. Tabel kebenaran adalah daftar lengkap dari semua nilai kebenaran yang mungkin dari suatu pernyataan. Yang pertama itu ada tabel kebenaran negasi. Tabel kebenaran negasi di sini bisa teman-teman lihat P negasi yang seharusnya di sini adalah P karena ada kesalahan dalam penulisan. B memiliki negasi S, begitu juga sebaliknya S memiliki negasi B. Yang kedua ada tabel kebenaran disjungsi. Di sini teman-teman bisa melihat sendiri ada beberapa tabel kebenaran disjungsi. Selanjutnya ada tabel kebenaran konjungsi. Di sini juga teman-teman bisa melihat ada beberapa
baris tentang tabel kebenaran konjungsi. Selanjutnya ada tabel kebenaran implikasi. Dan selanjutnya ada tabel kebenaran biimplikasi. Jadi, dari semua tabel ini, teman-teman harus bisa menghafalnya karena tabel ini sangat berpengaruh dalam menentukan tabel kebenaran. Jika teman-teman tidak bisa menghafalnya, maka teman-teman akan sulit dalam mengerjakan soal tentang tabel kebenaran. Selanjutnya ada operator. Sama dengan kaidah kalibataku, maka di logika sentensial juga ada aturannya. Berikut aturan dari urutan operator. Yang pertama, pernyataan dalam tanda kurung merupakan prioritas tertinggi. Yang kedua, negasi merupakan prioritas kedua. Yang ketiga ada konjungsi dan disjungsi merupakan prioritas ketiga. Yang keempat ada implikasi dan biimplikasi merupakan prioritas yang paling rendah. Selanjutnya ada istilah dalam nilai kebenaran. Setelah menemukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan, maka ada 3 hal yang akan ditemukan. Yang pertama, jika tabel kebenaran mempunyai kombinasi dari B dan S, pernyataan tersebut kontingensi. Yang kedua, jika tabel kebenaran hanya terdiri dari B saja, pernyataan disebut tautologi. Jika tabel kebenaran hanya terdiri dari S saja, pernyataan disebut kontradiksi. Untuk lebih memahaminya, saya akan memberikan sebuah contoh. Buatlah tabel kebenaran dari pernyataan berikut. P dan Q implikasi negasi P. Adapun pertanyaannya, tentukan nilai kebenarannya. Yang kedua, tentukan apakah pernyataan tersebut termasuk kontingensi, tautologi, atau kontradiksi. Pertama, kita lihat dulu premisnya. Di sini kan ada P, Q. Oleh karena itu, terdiri dari 2 premis. Walaupun di sini negasi P tetap sama dengan P seperti ini. Jadi ini tetap terhitung ada 2 premis. Setelah itu kita menggunakan rumus 2N sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 ini kita digunakan untuk menyatakan baris dalam tabel kebenaran. Di sini teman-teman sudah melihat ada tabel kebenarannya. Untuk mengetahui kombinasi dari P, kita cukup melihat dari sini. Di sini kan udah 2 pangkat 2. Oleh karena itu, di sini 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 kan 2. Berarti step di sini ada 2. Yang pertama BB, dan yang kedua itu ada SS. Begitu juga dengan tabel Q. Karena di sini 2 pangkat 1, maka di sini 2 pangkat 0. Oleh karena itu 2 pangkat 0 kan 1. Jadi kita membuat selang-seling seperti BS, BS. Seperti aturan yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu tadi, kita mendahulukan tanda kurung. Setelah itu, negasi P, dan dapatlah hasilnya. Untuk mengetahui P dan Q, teman-teman bisa melihat tabel-tabel kebenaran yang sudah saya tampilkan tadi, sehingga teman-teman bisa mendapat P dan Q-nya, yaitu BB, tabel kebenaran yang B, BS, S, SB, S, SS, S. Di sini ada juga negasi P. Teman-teman cukup melihat di sini. Apakah kalau di sini B, otomatis di sini S. Begitu juga seterusnya, bila di sini S, maka di sini B. Setelah teman-teman mendapatkan P dan Q serta negasi P-nya, maka
langkah selanjutnya yaitu teman-teman harus mengimplikasikannya. Cara mengimplikasikannya, teman-teman juga harus melihat tabel-tabel yang sudah saya tampilkan pada sebelumnya. Dan di sini teman-teman sudah melihat hasil akhirnya yaitu S, B, B, B. Adapun nilai kebenaran dari pernyataan tersebut berada pada tabel 5, yaitu S, B, B, B. Setelah kita melihat tabel kebenaran ini, kita lihat apakah ini kontingensi, tautologi, atau kontradiksi. Sesuai pengertian kontingensi, jika tabel kebenaran mempunyai kombinasi dari B dan S, maka disebut kontingensi. Dengan begitu, ini disebut kontingensi karena ada perpaduan antara S dan B. Demikian materi pada hari ini, semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.